Hai guys, kembali lagi dengan JJ Pro. Apa kabar? Semoga kita semua sehat sejahtera diberkati Tuhan. Hari ini I'm so happy because saya kedatangan seorang yang sangat luar biasa. Saya perkenalkan, hai. Boleh tahu namanya siapa? Nama saya Jasper, Oke. cukup unik ya namanya, tapi di Indonesia bukan di Indonesia sih, di Prudential cuma satu yang namanya Jasper. Hanya satu. Oke, jadi Jasper ini kerja di Prudential. Ya, Oke, kalau boleh tahu sekarang posisinya apa? saya Executive Agency Director. Wow guys, Executive Agency Director, it mean generasi ke-6 already. Very good. Nah, kita akan belajar sesuatu hal. Jasper, kalau boleh tahu, Jasper ini, Ya. saya panggil Jasper atau Pak Iya, Jasper? boleh, panggil Oke, Jasper aja. Jasper boleh cerita nggak? Jasper ini backgroundnya apa? Backgroundnya, jadi saya bukan dari keluarga yang terlalu berada, Oke. sedang-sedang aja lah. Dibilang terlalu miskin juga enggak, Oke. terlalu kaya juga enggak. Tapi Oke. saya anak keempat. Anak keempat. Anak keempat dari yang paling kecil. Jadi terus habis itu saya kerjanya apa dulu? Saya kerjanya guru matematika, Guru matematika. fisika sama kimia. Guru matematika, fisika sama kimia. Guru mafia guys. Iya. Oke. Terus sampai suatu titik saya suka olahraga, teman-teman, saya suka fitness, jadi saya jadi distributor suplemen fitness. Oh guys, tubuhnya guys, saya belum ada apa-apanya guys. Oke, terus kemudian kan Jasper bergabung di Prudential, betul ya? Ya. Kalau boleh tahu bagaimana ceritanya kok akhirnya bisa bergabung di Prudential? Jadi ada ceritanya gini, keluarga saya itu pernah klaim bukan di asuransi Prudential tetapi asuransi lain. Oke. Dan itu diganti hampir 60%. Oh, oke. 60% Waktu itu dari sakit. total biayanya Oke. itu diganti 60%. Jadi Oke. saya punya pemikiran baik seperti ini, bahwa asuransi itu dasarnya adalah sesuatu hal yang baik. Baik, Oke? asuransi Dan yang banyak baik. keluarga di luar sana yang membutuhkan asuransi. Mm-mm. Pastinya seperti itu. Tetapi apakah mau menjalankan bisnis asuransi itu jauh dari pikiran, jauh dari pikiran. Oke. Cuman waktu itu saya bertemu dengan, saya percaya begini, Tuhan itu mengirimkan seseorang untuk menjaga kehidupan kita. Mm-mm. Sebenarnya seperti itu. Nggak mungkin Tuhan itu turun tangan sendiri bantu kita, saya rasa nggak mungkin. Tetapi Oke. Dia ngutus orang-orang tertentu, Lewat perpanjangan tangan orang lain. perpanjangan Oke. orang lain. Nah, Oke. saya kenal dengan yang namanya Pak Canvito Antoni. Pak Canvito Antoni itu Oh. benar-benar baik ya orangnya ya. Nah, dia itu ngajak saya bukan untuk mencari uang di Prudential, tetapi dia bertanya 3 hal yang membuat saya ada sampai hari ini. Mm-mm. Pertanyaan pertama itu adalah seperti ini, banyak nggak keluarga di luaran sana yang betul-betul membutuhkan edukasi tentang asuransi? Oke. Banyak jawabannya. Mm-mm. Oke, banyak, kita tahu itu banyak. Oke. Kedua, menurut kamu Jasper, mereka perlu diedukasi oleh agen yang biasa-biasa atau agen yang profesional? Oke. Oke, tentu saja agen yang profesional. Ya. Mau di pause dulu. Oke. Yang ketiga adalah, maukah kamu jadi saluran berkatnya Tuhan? Pertanyaan itu yang mengena saya. Saya kebetulan orangnya melankolis. Oke. Maukah kamu jadi saluran berkatnya Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangannya Tuhan, Mm-mm. mengedukasi orang-orang di luaran sana, Oke. dan menjadi seorang agen profesional. Nah, di situ saya kena, sampai hari ini saya menjadi seorang agen di Prudential. Jadi sudah berapa lama bergabung di Prudential? Baru sih saya, baru 9 tahun. 9 tahun sudah EAD, jadi on track guys. Berarti agent UM, SUM, AM, AD1, AD2, AD3, AD4, AD5. Oh, on track guys. Berarti on track Ya. sebelum waktunya Saya udah punya 5 AD di bawah saya. Sudah 5 AD. direct. direct ya. Dan sudah ada ke Baru sampai layer kedua sih, tapi Oke. yang dimaksud dengan agency director eksekutif itu adalah dia sudah punya minimal 5 orang rata di bawahnya satu garis. Oh, Kalau berarti yang kedalaman itu beda lagi. Oke, Beda lagi. berarti ini Melebar. agency director eksekutif dari kantor ya, dari jenjangnya di kantor. Iya, Oke. iya, Kalau boleh cerita kantornya di mana? di Genteng Kali SP 11. Di Genteng Kali, Surabaya. guys. Jalan Genteng Kali Surabaya, MRT SB 11. Ya. Jadi Anda kalau misalnya mau bergabung sama Pak Jasper boleh, sama saya juga boleh guys. Ya, dan Pak Johnny Johnson ini salah satu orang yang paling tulus menurut saya. Jadi
Kalau mencari asuransi buat teman-teman yang di luar sana atau buat agen, 60% agen itu bisa sukses memang karena dirinya sendiri. Tetapi 40% itu adalah orang-orang yang berkontribusi, artinya leadernya, orang yang ngajak. So teman-teman make sure juga bahwa Prudential ini bukan tentang bisnis, bagaimana mencari omset atau mencari komisi, tetapi bagaimana bekerja dengan yang namanya hati, seperti itu. Dan Pak Johnny Johnson one of the best menurut saya. Thank you Secara pribadi. Thank you. Jadi guys, kita belajar banyak dari cerita ini bahwa sebuah keadaan berbisnis itu harus dilakukan dengan cara yang baik, dengan cara yang tulus. Tentu saja harus punya strategi. Terus kira-kira bagaimana sih caranya bisa mencapai jenjang di Prudential dan punya sekian ke dalam layer agency director? Gimana ceritanya? Kalau posisi seperti saya, bukan saya satu-satunya, banyak banget di Prudential. Jadi kalau Prudential ini hanya ikutin sistem aja, follow the system aja. Jadi Jasper terbentuk hari ini bukan karena hebatnya Jasper, bukan karena kuatnya Jasper, bukan, tetapi memang benar-benar hanya follow sistemnya Prudential aja. Boleh nggak cerita follow system itu seperti apa? Mungkin ada agent-agent yang ingin atau calon agent yang ingin bergabung, dia kan nggak tahu. What kind of system? Kita tahu di Indonesia nih nggak ada sekolah asuransi, nggak ada. Jadi kayak Prudential itu ibarat kata seperti business university. Jadi mulai dari agen 0 sampai agen profesional itu disediakan kelas-kelasnya, materinya, semua diajarin. Dan kita bagus seperti ini. Antara saya dengan Pak Joni, kita beda kantor, tetapi tentang sharing ilmu, tentang sharing sesuatu yang bagus itu tidak ada yang ditutupi. So Prudential is one of the best sistem perusahaan. Jadi di sini guys kita bisa berbagi ilmu, kita bisa sharing tanpa kita pungut bayaran meskipun beda kantor. Dan itu hal yang luar biasa, sistem yang diciptakan oleh Prudential. Terus kemudian selama ikut sistem itu, apakah pasti berhasil? Seorang agent, mungkin ada agent yang ingin bergabung atau mereka yang sudah lama tapi nggak berhasil, gimana? Saya paham. Kalau mengenai angka keberhasilan di dunia itu adalah sesuatu angka minoritas ya. Orang pinter itu minoritas, orang kaya itu minoritas, orang sukses pun itu minoritas. Tetapi begini, untuk saran untuk teman-teman yang mau join di Prudential atau mau bergabung di Prudential, yang pertama harus menempatkan diri. Secara maksudnya seperti ini, menempatkan diri. Satu, pada saat join, apakah saya mau jadi agen yang biasa-biasa atau agen yang luar biasa? Kalau Anda memilih jadi agen yang luar biasa, otomatis Anda akan berkaitan dengan kata-kata yang namanya profesional. Pada saat profesional itu pasti akan dituntut dengan yang namanya product knowledge, teman-teman harus tahu. Pengetahuan tentang produk yang dijual. Pengetahuan tentang produk juga harus tahu. Teman-teman juga harus bekerja dengan hati. Itu yang nomor satu saya pegang. Kenapa? Kalau nggak kerja dengan hati, itu terlalu banyak agen di luaran sana yang bekerja secara sembarangan. Menurut saya seperti itu. Tetapi ada juga nggak agen-agen yang profesional, banyak juga. So, nomor satu, teman-teman harus menempatkan diri bahwa saya adalah agen yang profesional. Nomor situ. Kenapa agen profesional itu penting? Dari seluruh populasi agen, yang profesional itu hanya 5%. 5% saja. Jadi teman-teman berhak menentukan gue mau jadi agen yang biasa-biasa atau agen yang luar biasa. Gitu. Mungkin boleh cerita sedikit ya pasti kerja dengan hati, terus kemudian kerja sebagai agent profesional. Mungkin kasih contoh yang sederhana. Kalau bekerja dengan hati, saya rasa teman-teman tahu ya, maksudnya namanya orang kalau melayani, kita tahu bahwa seorang agen itu adalah melayani. Nomor satu itu adalah melayani. Melayani apa? Melayani nasabah dari segi edukasi. Banyak orang-orang yang nggak ngerti tentang namanya asuransi. Asuransi unit link apa? Asuransi tradisional apa? Bagaimana cara klaimnya? Berapa nilai tunai yang ada di dalamnya? Kalau teman-teman hanya kerja berdasarkan untuk cari omset atau cari keuntungan kepada nasabah, nasabah itu juga satu akan merasa seperti itu, wah ini one day ya, mungkin day. Sekarang dia nggak tahu, mungkin sekarang suatu saat kita dia pasti akan merasa bahwa aku dibohongi sama agennya. Mungkin seperti guys, itu. Hati-hati ya guys. Yang pertama itu kerja dengan hati, berarti teman-teman juga harus tahu secara knowledge, teman-teman juga harus bisa menyampaikan dengan baik, lalu tidak ada yang namanya tipu-tipu atau bohong. Asuransi pada dasarnya baik,
Tetapi representasi asuransi bisa jadi buruk manakala kita sebagai agennya juga menyampaikan sesuatu yang tidak benar dengan faktanya, sesuatu yang buruk. Mungkin itu menurut saya. Oke, terus gimana cerita sedikit sih, gimana sampai akhirnya bisa punya 5 AD direct? Wah, kalau itu Pak Joni ceritanya macam-macam ya. Kan background setiap orang itu kan berbeda-beda. Tapi Jadi artinya setiap background apapun bisa berhasil. of course, ya, setiap background apapun bisa berhasil, usia berapapun bisa berhasil. Yang penting satu, ada kemauan. Itu aja sih. Oke, guys, ada hal yang penting yang kita bisa pelajari asal kita mau dan kita mau belajar ikuti sistem pendidikan yang ada di kantor yang sudah disediakan secara gratis atau yang ada di kantor SO ini, Tunjungan Plaza 5 lantai 10. Anda bisa dapat serap ilmunya sehingga Anda jadi salah satu agent yang profesional. Yes. Jasper, boleh nggak cerita sedikit besar tentang apa sih yang sudah didapat dari Prudential selama 9 tahun? Kita sepakat ya kalau namanya orang kerja itu pasti ada yang namanya upah. Selama kita bekerja ada yang namanya upah. Kalau tentang itu berarti kita bicara tentang namanya hal material. Oke. Kalau material saya kurang pantas untuk ngomong di forum seperti ini. Tetapi perubahan hidup itu bisa terjadi, teman-teman. Perubahan hidup itu nyata adanya dan saya mengalaminya. Tapi yang menurut saya paling berharga Pak Joni itu adalah sesuatu yang imaterial. Contoh, saya bisa melihat perubahan begitu banyak agen-agen di bawah saya yang mengalami perubahan hidup secara luar biasa. Dari yang from zero to be hero. Dari yang sebelumnya nggak punya apa-apa bisa menjadi punya sesuatu. Yang sebelumnya nggak pernah ke luar negeri, setiap tahun jalan-jalan ke luar negeri. Yang dulunya naik motor, sekarang bisa punya yang namanya mobil. Yang dulu nggak punya rumah alias ngekos, sekarang bisa beli apartemen maupun rumah. Dan itu sesuatu yang nggak bisa dinilai dengan yang namanya uang menurut saya. So Prudential bagi saya adalah life changing. Itu sih. Oke. Saya juga mau berterima kasih sama Prudential karena lewat Prudential akhirnya saya bisa beli 1 apartemen untuk ibu saya karena rumah ibu saya roboh. Kemudian selama periode tertentu terpaksa harus kontrak dan pada saat kontrak ada rasa tidak nyaman karena 1 kali akan habis. Akhirnya oleh anugerah Tuhan bisa dapat 1 apartemen. Mungkin buat beberapa Anda, wah cuma apartemen. Tapi for me myself, untuk saya sendiri itu ada pencapaian yang luar biasa. Sebelum orang tua kita tutup usia, kita bisa kasih pelayanan yang terbaik seperti itu. Terus kemudian Jasper, boleh nggak kasih semangat atau kasih apa ya untuk agent yang baru mau bergabung, yang masih ragu-ragu, what should I do? Apa sih yang harus saya kerjakan gitu? Oke. Memilih pekerjaan itu bermacam-macam di dunia dan tidak ada satupun pekerjaan yang jelek menurut saya kecuali nipu orang, jambret orang, rampok orang, mungkin itu pekerjaan yang buruk. Tetapi saya untuk memilih sebuah pekerjaan, saya memilih adalah sesuatu yang berdampak, pekerjaan yang berdampak. Yang pertama, berdampak itu apa? 1, berdampak nggak terhadap perubahan diri saya. Apakah saya menjadi orang yang lebih baik atau orang yang lebih buruk? Satu itu. Kedua, berdampak nggak terhadap keluarga saya? Apakah keluarga saya menjadi better atau keluarga saya justru menjadi tertinggal atau menjadi lebih buruk? Ketiga, terhadap sosial atau community. Terhadap sosial atau community sama. Apakah dengan kehadiran saya bekerja di sana, sosial ini menjadi lebih baik? 3 hal ini saya dapatkan di Prudential. Yang pertama, perubahan hidup saya secara pribadi. Saya dulu nggak bisa ngomong seperti ini. Nggak lancar. Ya, saya nggak bisa lancar ngomong seperti ini. Saya nggak bisa jadi speaker nasionalnya Prudential. Saya nggak bisa apa ya istilahnya berani bercerita seperti ini. Ada pengembangan diri yang luar biasa. Yang pertama, berarti Prudential. Kedua, terhadap keluarga saya. Yes. Ada perubahan hidup, ada perubahan signifikan secara ekonomi dan enaknya di Prudential kan free time ya, jadi saya punya waktu yang lebih luang terhadap keluarga. Yang terakhir, berdampak terhadap sosial. Sosial ini ada 2. Yang pertama, sosial terhadap tim saya. Terhadap tim saya. Karena saya ngajarin mereka juga benar, mereka juga kerja dengan hati, akhirnya mereka juga mengalami perubahan hidup juga.
mengalami juga. Jadi saya berdampak juga terhadap orang lain. Orang lain yang berikutnya yang berbeda adalah terhadap nasabah-nasabah kita. Oke. Bagaimana kita berkontribusi pada saat mereka mengalami yang namanya resiko. Pada saat mereka mengalami yang namanya beban biaya yang harus ditanggung pada saat masuk rumah sakit. Atau kita berkontribusi terhadap keluarga yang ditinggalkan oleh pencari nafkah utamanya. Yes, bekerja di Prudential menurut saya adalah life changing dan berdampak. Jadi bisa jadi saluran berkat, bisa menolong banyak orang, meskipun kita jujur aja cari uang, betul ya? Of course. Kita perlu untuk dapatkan income, untuk kita bisa servis nasabah kita, untuk kita bisa tambah knowledge kita. Dan terima kasih buat Sedikit tambahan, saya ngomong seperti ini. Saya biasanya balik, bukan karena kita mendapatkan komisi lalu baru kita berbuat baik, berbuat profesional kepada orang-orang, baru kita servis orang-orang. Tetapi kalau saya servis orang-orang, saya berbuat baik kepada orang-orang, baru omset itu akan datang, dan itu baru terbentuk profesional. Jadi guys, dari sini kita bisa belajar bahwa ada yang kita harus give terlebih dahulu, baru kita akan take. Dan jangan harapkan take kemudian Anda give. Jadi konsepnya sedikit dibalik, dan ini adalah ilmu yang berharga di mana kita nggak boleh cuma sekedar kerja cari uang, tetapi kita juga merubah banyak orang. Terus kemudian kalau misalnya ada nasabah yang ingin dapat bantuan Jasper, kira-kira apakah ada biaya untuk ongkos yang bukan nasabahnya Jasper? No, for free. Jadi seperti saya sudah dikatakan di awal, kita semua adalah pelayanan. Jangan karena itu bukan nasabah kita lalu kita nggak mau bantu orang-orang di luar sana. Justru mereka membutuhkan orang-orang seperti kita. Itu juga salah satu tanda bahwa kita profesional. Oke, jadi guys, meskipun bukan nasabahnya, saudara Jasper bersedia untuk bantu. Boleh kasih nomor teleponnya, barangkali ada nasabah atau mungkin agent yang ingin bergabung di Jasper, boleh kasih nomor teleponnya. Please kontak saya di 0838 0838 5493 5493 Setelah ini nanti akan saya tulis di deskripsi. Apabila Anda ingin mendapatkan servis baik klaim, baik perubahan polis, ataupun mungkin Anda ingin bergabung di bisnisnya, bisa kontak. Jasper punya Instagram? Jasper Sugiharto JASPER SUGIHARTO. Ya, jadi Anda bisa searching dulu bagaimana beliau, orangnya seperti apa, lewat Instagramnya juga bisa Anda cek terlebih dahulu bagaimana kualitas orang yang akan Anda bisa bergabung begitu ya. Terus kemudian so far di kantor sudah dapat reward apa aja? Kalau reward sih setiap tahun pasti dapat ya, penghargaan dari Prudential, top of the top. Jadi masuk oke lah. Yang terakhir kemarin sih Presiden Cabinet Club, Presiden Cabinet Club leader dan secara produser. Jadi dapat berapa? 3 tiket? Dapat 4 ya. Dapat 4 tiket guys, untuk perjalanan ke luar negeri, ke Switzerland sama ke Berlin. Jadi perjalanan ke Switzerland sama Berlin itu pun masih belum termasuk yang ada di kantor MRP sendiri. Masih ada perjalanan yang saya tahu ke Korea, kemudian kemana? Ya kalau ke luar negeri sih setahun bisa 4-5 kali lah. Setahun 4-5 kali. Jadi Anda guys yang ingin mungkin merubah atau mungkin tidak pernah keluar negeri tapi ingin bergabung di Prudential, ada potensi yang sangat besar Anda bisa jalan-jalan ke luar negeri. Kenapa sih kok kita jalan-jalan ke luar negeri? Kita akan punya view yang lebih luas, kita akan punya pengalaman yang jauh lebih besar, kita belajar dari negara-negara yang lain. Terus kemudian kalau misalnya ingin bergabung jadi agent, bagaimana sih? Apakah Jasper menerapkan sebuah kriteria atau bagaimana? Boleh cerita sih. Kriteria ya, jadi memang nggak semua orang bisa jadi agen ya teman-teman ya, harus orang-orang yang memang mempunyai. Jadi belum tentu semua bisa masuk ke Jasper. Belum tentu bisa masuk ke Jasper, tetapi belum tentu orang itu mempunyai keinginan yang sama untuk melayani. Belum tentu orang punya hati untuk
berbagi, belum tentu orang itu juga peduli. Agen itu salah satu cirinya adalah peduli terhadap keselamatan orang, peduli terhadap resiko yang dihadapi orang, peduli terhadap dampak resiko yang terjadi setelah orang itu mengalami sebuah yang namanya musibah. Gitu loh. Belum tentu semua agen itu bisa, menurut saya. Kira-kira yang bisa bergabung di Jasper, what kind of agent, what kind of people? Semua orang yang mempunyai hati, saya mau. Okay. Semua orang yang mempunyai hati. Jadi guys, kalau Anda punya jiwa melayani, Anda ingin berbagi, suka menolong, suka memperhatikan orang lain, dan Anda juga jujur memerlukan uang, Anda kepingin jalan-jalan ke luar negeri melalui bisnis Prudential, Pak Jasper sudah sedia open wide hand for you untuk diedukasi, di training, dan Anda harus mengikuti semuanya. Kalau Anda tidak mengikuti itu guys, jangan harapkan income akan datang. Jadi ada beberapa kriteria, prosedur. Terus kemudian boleh nggak cerita? Saya tahu, saya dengar MRT di Surabaya is the best office, agency office Prudential, dan Pak Jinsri sempat bilang bahwa MRT adalah sebuah boleh dikatakan perusahaan dalam Prudential. Itu saya ingat sekali. Kira-kira what kind of apa ya yang dilakukan di kantor itu apa sih? Mungkin bisa belajar buat kantor-kantor yang lain. Jadi ada core value dalam setiap agency yang membuat kami besar, bukan karena kami lebih hebat daripada yang lain, bukan, tetapi yang ada itu namanya budaya. Budaya di kantor kami ada budaya, tulisannya itu adalah we are growing together with love. Growing together with love. Kita bertumbuh bersama dengan kasih. Oke. Tidak ada satupun ajaran agama di dunia ini yang menentang namanya kasih. Oke. Apabila kasih itu yang terutama, saya rasa segala sesuatunya nanti akan mengikuti. Mungkin itu. Yang lebih hebat itu adalah foundernya ya, namanya Pak Martinus Yan. Saya belajar dari beliau. Saya adalah turunan beliau yang ke berapa? Kelima. Jadi turunan kelima dari beliau. So, Jadi Pak Vito yang keempat. Pak Vito. Jadi ada Pak Martinus Yan, Martinus Yan punya Bu Iren, Pak Stephen Stanley, Chan Vito, baru Jasper Sugiharto. Oke, kalau misalnya ketemu sama Pak Chan Vito, salam dari Johnny Johnson, salam sayang. Karena pernah saya satu perjalanan trip ke Kuala Lumpur waktu saya masih berjuang, dan orangnya betul-betul humble, orangnya betul-betul care satu dengan yang lain. Halo Pak Vito, Pak Martinus, ini adalah warrior Bapak yang saya mohon izin untuk wawancara, karena dengan melalui channel video ini semoga banyak agent, banyak kantor-kantor agensi mulai growing with love yang diajarkan oleh Bapak. Thank you ya Pak, sudah educate us, sudah share kita lewat Facebook, lewat Instagram, dan yang lain, lewat YouTube juga. Oke. Jasper punya YouTube channel? Belum punya. Oke, belum punya. Jadi sebentar lagi. Facebook ada? Ada Facebook sama Jasper. Jasper Sugiharto. Anda bisa lihat dari Facebook tersebut, supaya Anda saat ingin masuk kepada sebuah bisnis, Anda tahu siapa beliau, bagaimana beliau, dan yang pasti beliau adalah orang yang hebat guys. Kenapa? Beliau mendapatkan penghargaan selalu setiap tahun, dan beliau punya tim yang cukup besar. Kalau saya membaca report production, I have to learn from him. Saya harus belajar banyak melalui beliau. Beliau ganteng ya guys. Tapi udah keluarga ya? Udah berkeluarga. Okay. So stop. Sudah tertutup. Yang terbuka adalah kesempatan Anda bergabung jadi agent. Kenapa kok Anda bergabung jadi agent? Saat itu Anda bisa menolong banyak orang, menolong agent, menolong nasabah, mengedukasi masyarakat di Indonesia betapa pentingnya asuransi. Ya. Oke, Jasper, kasih motivation word kepada kita semua. Oke, in the end kita semua harus bertanggung jawab sama kehidupan kita masing-masing. So pilihlah teman-teman pekerjaan yang berdampak itu ada 3, yang minimal terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, dan terhadap komunitas. So Prudential is one of the best business I ever know, tanpa modal tetapi bisa
merubah segalanya menjadi lebih baik dan hidup yang berdampak. Oke, guys, satu pertanyaan terakhir yang ingin saya ucapkan, saya ingin tanyakan, emang bisnis prudential gampang? Emang nggak ada sulitnya? Oh, enggak. Boleh cerita sedikit? Bisnis prudential nggak gampang. Teman-teman akan mengalami yang namanya penolakan, teman-teman akan mengalami yang namanya penghinaan, even itu dari saudara, even itu dari teman, even itu dari keluarga juga akan mengalami. So teman-teman tetap jadilah yang baik, teman-teman tetap lakukan segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam namanya Tuhan. Saya rasa itu pasti akan berbuah cepat atau lambat, seperti itu aja. Kenapa sih Gampang enggak, gampang enggak. Kenapa Tetapi sih kok mereka mesti harus nolak? ya nggak apa-apa, orang Indonesia kan masih baru, kita berkembang bisnis asuransi ini dalam 5 tahun terakhir ini memang booming sekali kan gitu. Jadi masih banyak orang-orang Indonesia yaitu tadi yang belum teredukasi dengan baik tentang asuransi itu seperti apa sih, profesional itu seperti apa sih, dan memang banyak agen-agen yang belum profesional. So kalau mau join, please kita memilih untuk jadi agen yang profesional. Oke. Seperti itu. Singkat kata guys, bahwa setiap agent menuju tingkat keprofesionalannya menurut kadar dan kemampuannya. Jadi mungkin kalau Anda menemukan seorang agent yang belum kategori profesional, mereka masih proses, mereka masih menuju ke arah sana. Salah satunya yang sudah jadi adalah Pak Jesper yang betul-betul bisa berkembang, baik secara omset, baik secara tim, baik secara di kantor, dan banyak dampak yang bisa dihasilkan. Oke guys, semoga video ini bisa bermanfaat. Thank you so much. Thank you. Coach Jesper, kiranya Tuhan memberkati. Kalau Anda suka, silakan Anda share ke agent-agent Anda pencet tombol like dan Anda subscribe. Kemudian kalau Anda tidak suka dengan video ini, tulis di komen di bawah ini, supaya makin hari video ini makin berdampak buat banyak orang, berguna. Fungsinya video ini hanya ingin berbagi. Sekali lagi, thank you guys, God bless you all, bye, semoga Anda sukses, selamat bergabung, Tuhan memberkati, bye.